Assalamualaikum, wahai para pejuang. Para peneliti makin kesini makin nyadar pasien kanker gitu ya. Kalau kemonya mau efektif mesti diiringi dengan fasting, prolong fasting. Yang paling jos, konon itu prolong fasting yang 72 jam, 3 hari 3 malam harus mutih, nggak dapat asupan kecuali air putih tok. Tapi kebanyakan pasien itu ogah untuk mempraktekannya. Wajar kan ya? Mungkin dalam batinnya mereka itu meradang. Kita ini udah kena kanker, ini udah tersiksa. Di kemo lebih kelenger-kelenger lagi. Sekarang malah disuruh ngebleng 72 jam. Ini para dokter sarapannya apa sih? Melihat hal itu, kemudian para ahli meneliti. Bisa nggak sih dibikin puasa tiruan? Nggak bener-bener ngebleng puasa 72 jam, tapi metabolisme tubuh dibikin persis atau mirip banget kayak yang baru puasa 72 jam. Ternyata bisa. Nah, bahkan ini bermanfaat tidak cuma untuk pasien kanker, bisa juga untuk pasien diabetes atau penyakit degeneratif lain, atau siapapun orang dewasa sehat yang ingin awet muda, awet sehat. Menarik kan ya? Gimana ini caranya? Pakai teknik puasa tiruan yang disebut FMD, singkatan dari Fast Mimicking Diet atau Fasting Mimicking Diet, atau ada yang bilang juga Fast Mimicking Technique. Selain pusat penelitian seperti di MIT atau yang seperti itu, di YouTube sini yang populer mengenalkan FMD antara lain Profesor Walter Longo, orang Italia Amerika yang tinggal di sekitaran California. Idenya gimana sih? Hal tertentu itu membatalkan puasa. Gitu kan ya kata Bang Haji Juki. Kalau secara syariah, minum air setetes saja udah batal. Ketelan nasi sebulir aja kalau disengaja itu juga batal. Tapi kalau secara puasa medis, kalau sekedar minum air tawar, metabolisme tubuh itu masih amat mirip dengan saat puasa total. Yaitu metabolisme tubuh manusia, bukan ikan paus. Orang lantas jadi penasaran toh, kalau air tawar nggak ngubah metabolisme, gimana kalau nasi sebulir ternyata aman? Gimana kalau timun 2 potongan kecil? Ternyata nggak ngubah juga. Gimana kalau nyurutup minyak zaitun sesendok makan? Ternyata aman juga. Gimana kalau nyurutup kaldu? Ternyata tetap aman. Nah, gimana kalau ngabisin nasi padang sebungkus, lauknya ayam setengah, telur 3 sama kuah rendang? Kalau itu nggak usah diomongin. Kenyang parah, pesta meriah itu namanya. Nggak cuma para alay yang dikit-dikit mengubah status WA, tubuh kita dari waktu ke waktu juga menetapkan status. Dan pola metabolisme itu berkembang sesuai status itu. Kalau kita makan, itu kayak pengusaha saat kreditnya disetujui bank. Sumringah. Kalau makan terus, sibuk tuh. Tubuh kita mengolah dan mendistribusikan nutrisi. Tapi kalau berlebih, tubuh mengubah status lagi jadi status penimbunan asupan berlebihan. Pertama, ditimbun sebagai glikogen, cadangan gula, kemudian ditimbun sebagai lemak. Sampai gider-gider gitu. Kita ada sering bahas. Selesai makan, ya udah, move on. Kalau rada lama nggak makan, tubuh akan membelah glikogen untuk memunculkan glukosa lagi dan bukannya membelah duren. Yang biasa makan porsi jumbo itu glikogennya nggak habis-habis sampai 20 jam gitu, sementara kalau Pak Ustadz yang rajin puasa 10 jam aja atau kurang dari itu, glikogennya dah tipis daster istrinya. Jangan dibandingin sama daster ketan, ini beda. Begitu glikogen tipis, tubuh akan ganti status lagi dan memecah lemak, masuk status fasting. Di jam-jam awal fasting, itu bahan protein masih ada untuk perbaikan sel. Karena oleh pencernaan, asupan protein ini dipirit, tidak begitu saja digelontorkan langsung ke aliran darah seperti glukosa. Dan nanti kalau bahan protein menipis, tetap belum dapat asupan makanan, tubuh ganti status lebih lanjut, tidak sekedar fasting, tapi prolong fasting atau extended fasting. Kuatkan otot-otot, tajamkan pikiran. Kita memasuki situasi krisis, kemarau panjang zaman paceklik. Seolah-olah statusnya kayak gitu. Nah, merespon status PPKM itu tadi, Satgas pun bergerak. HGH atau hormon pertumbuhan terus meningkat lebih dari biasanya, agar perbaikan sel bisa lebih efisien, lalu terjadi autofagi, kayak yang sering kita ulas, stem cell pun terus teraktivasi. Set, tapi begitu kemudian buka puasa, bakso akung 2 mangkok masuk sama es duren, selesailah PPKM. Maknyus itu kalau bakso akung sama es duren. Adanya di Bandung. Yang suka kuliner pasti tahu lah ya. Tapi orang nyamber bakso akung itu nggak mesti sekali telan langsung bisa 2 mangkok kan ya.
Makanya mestinya pakai sumpit atau pakai sendok, yaitu sendok biasa, bukan sendok semen. Sesendok pertama gitu, saat baru dapat kuahnya, apakah status paceklik sudah langsung selesai? Belum. Sesendok kedua, kalau cuma kuah, minyak baru dapat secuil, itu juga tetap dianggap masih belum berakhir suasana paceklik. Nah, begitu udah lap-lep, agak banyak, barulah status berganti. Ibarat pepatah ya, kemarau panas setahun, hapus oleh hujan sehari. Tapi kalau baru gerimis-gerimis kecil 5 menit, habis itu berhenti, masih kehitung kemarau kan ya. Nah, FMD atau puasa tiruan itu memanfaatkan fenomena ini. Jadi, pertama diusahakan tubuh kita itu berubah status. Bukannya dari status tunangan balik lagi ke status jomblo ngenes. Walah, ini kok malah belok ke percintaan. Berubah statusnya itu dari status kenyang pasca pesta ke status fasting. Nah, setelah beberapa lama fasting, silahkan makan, tapi makannya diatur sedemikian rupa sehingga secara psikis orangnya cukup happy dan lega, tapi secara metabolisme tubuhnya belum berubah status, masih tetap dalam status puasa. Masih menganggap yang masuk itu gerimis-gerimis kecil 5 menit. Kalau ini dilakukan terus selama beberapa hari, menurut para peneliti, situasi mirip seperti puasa panjang itu terjadi juga. HGH atau hormon pertumbuhan muncul berlipat ganda, proses autofagi juga melaju kenceng, reaktivasi stem sel juga mantap, dan seterusnya. Daya imun jadi berganda, permajaan sel juga intensif. Mirip banget seperti orang yang puasa beleng-belengan berhari-hari. Profesor Walter Longo yang kita sebut tadi, itu terus bikin perusahaan yang khusus menyediakan layanan paket diet FMD ini. Tinggal diikuti resep dan petunjuknya, dimakan paketnya sesuai jadwal, udah deh. Tercapai praktek FMD sesuai yang dia rancang. Orang tidak usah puasa beneran yang berat, cukup semi puasa saja, tapi dia bisa mendapatkan manfaat metabolisme mirip seperti orang yang puasa 72 jam. Mantap kan ya? Sayangnya, paketnya itu dijualnya di Amerika sono dan di Italia mungkin ya. Dan harganya mahal, lebih dari gaji UMR sebulan lah gitu. Tapi jangan khawatir, di bagian selanjutnya nanti kita akan terangkan gimana caranya meraktekin FMD itu ala kita sendiri, tanpa harus beli paket yang mahal dari luar negeri. Oke lah, bagian 1 cukup sampai di sini dulu ya, mohon izin. Terima kasih.